Tasty Food Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan cepat saji dengan visi menjadikan makanan cepat saji yang sehat, bergizi, dan dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Tasty Food Corporation berusaha menawarkan produk yang sehat, bergizi, dan sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan ini memiliki keunggulan dalam varian rasa dan banyak mengandung komposisi yang sehat. Tasty Food Corporation menawarkan produk yang dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan serta menjadi makanan cepat saji yang terbesar di tahun 2024. Tasty Food Corporation juga berusaha untuk memberikan inovasi lain dalam makanan siap saji, memberikan ide yang kreatif dan selalu berinovasi dalam rasa, serta memuaskan keinginan konsumen. Perusahaan ini juga terus mencari peluang di pasar regional dan berkembang seperti Indonesia dengan memanfaatkan merek Tasty Food Singapura dan menerapkan pola berkolaboratif untuk bergabung bersama dalam satu grup. Tasty Food Corporation menyediakan produk yang dapat dikonsumsi di kantor seperti Tasty Fresh Daily Retail, Fan Service to Workplace, and Tasty Micro Markets makanan swalayan. Kegiatan Tasty Food Corporation menghadirkan berbagai kegiatan yang menarik untuk konsumen seperti demo masak, kelas masak, kompetisi masak, dan testimoni makanan yang diolah dan produk-produk Tasty Food Corporation melalui serangkaian kegiatan yang ditunjukkan secara khusus untuk ibu dan keluarga mereka. Tasty Food Corporation memiliki tujuan memberikan contoh nilai-nilai proporsi dan makanan dan produk makanan dan minuman Singapura, yaitu passion for food, honest quality, dan kosmopolitan. Tujuan dari materi keputusan modal: 1. Jenis-jenis keputusan investasi. Yang kedua, model non-diskon. Yang ketiga, model diskonto, model metode nilai sekarang bersih atau NPV. Yang keempat, tingkat pengembalian internal. Yang kelima, pasca audit project modal. Yang keenam, project saling eksekutif. Yang ketujuh, menghitung dan menyesuaikan arus kas investasi modal, lingkungan manufaktur yang canggih. Jenis-jenis keputusan investasi. Keputusan investasi modal, capital investment decision, berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, dan prioritas penggunaan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memiliki aktiva jangka panjang, karena keputusan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan perusahaan secara simultan di masa depan. Hal ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer. Proses pengambilan keputusan investasi modal sering disebut dengan penganggaran modal, capital budgeting. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, proyek independen dan proyek saling eksekutif. Proyek independen project adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Misalnya keputusan General Motor untuk membangun pabrik baru guna memproduksi lini mobil Cadillac tidak dipengaruhi oleh keputusan pembuatan pabrik baru untuk lini Saturn. Proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu divisi Fiber Monsanto memutuskan untuk mengotomatisasi pabriknya di Pensacola, Florida. Monsanto dihadapkan dengan pilihan meneruskan operasional produksi manual atau menggantikannya dengan sistem operasional otomatis. Sebagian pertimbangan perusahaan mungkin berkenaan dengan jenis sistem otomatis yang berbeda. Apabila 3 sistem otomatisasi yang berbeda dipertimbangkan, maka akan ada 4 alternatif sistem yang ada sekarang, ditambah 3 sistem baru yang potensial setelah salah satu sistem dipilih. 3 sistem lainnya ditolak. Sistem itu disebut sistem saling eksklusif. Untuk membuat keputusan investasi modal, seorang manajer harus mengestimasi jumlah dan waktu arus kas, menilai risiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek terhadap laba perusahaan. Salah satu tugas yang paling sulit adalah mengestimasi arus kas. Proyeksi harus dibuat bertahun-tahun ke depan dan peramalan sulit diperkirakan dengan ilmu apapun. Ketika akurasi peramalan arus kas meningkat, kendala keputusan juga meningkat. Dalam membuat proyeksi, manajer harus mengidentifikasi dan mengantisipasi manfaat yang berhubungan dengan proyek itu. 2. Modal dan diskonto. Modal dasar untuk keputusan investasi modal dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama: modal non-diskonto dan modal diskonto. Modal non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, sedangkan modal diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Kendati banyak akuntan mengakreditkan modal non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, perusahaan masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Periode pengambilan salah satu jenis modal non-diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Sebagai contoh, Hanoi Medical melakukan investasi pada generator EV seharga $1 juta. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, yang dihasilkan peralatan sebesar $500 per tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah 2 tahun.
1 juta dolar bagi 500 dolar ketika jumlah arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung periode pengembalian sama dengan investasi awal bagi arus kas tahunan. Akan tetapi, jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pengembalian 1 tahunan diperlukan, jumlah arus kas diasumsikan tetap setiap tahun. Sebagai contoh, investasi pada generator RI adalah 1 juta dolar memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan 300.000 dolar, 400 dolar, 500 dolar, 600 dolar, 700 dolar. Periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut: 300 dolar 1 tahun tambah 400 dolar 1 tahun tambah 300 dolar 0,6 tahun. Pada tahun ketiga hanya 300 dolar yang dihasilkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 300 dolar diperoleh melalui pembagian jumlah yang dibutuhkan dengan arus kas tahunan. 300 dolar bagi 500 dolar. Tampilan 3.1 ringkas analisis. Periode pengembalian dapat digunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang saling bersaing. Menurut pendekatan ini, investasi dengan periode pengembalian terpendek lebih disukai daripada investasi dengan periode pengembalian yang lebih panjang. Namun, penggunaan periode pengembalian kurang dapat dipertahankan karena ukuran ini memiliki 2 kelemahan utama, yaitu mengabaikan kinerja investasi yang melewati periode pengembalian dan mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, kelemahan tersebut dapat diilustrasikan dengan mudah. Anggaplah suatu perusahaan teknik sedang mempertimbangkan 2 jenis CAD yang berbeda, CADA dan CADB. Setiap sistem membutuhkan dana sebesar 150 dolar, memiliki umur 5 tahun dan memperlihatkan arus kas tahun berikut. Investasi CADA, tahun pertama 90 dolar, tahun kedua 60 dolar, tahun ketiga 50 dolar, dan tahun keempat 50 dolar, tahun kelima 50 dolar. CDAB, tahun pertama 40 dolar, tahun kedua 110 dolar, tahun ketiga 25 dolar, tahun keempat 25 dolar, dan tahun kelima 25 dolar. Kedua investasi tersebut memiliki periode pengembalian 2 tahun. Jadi, jika seorang manajer menggunakan periode pengembalian untuk memilih di antara investasi yang bersaing, kedua investasi tersebut akan sama-sama menarik. Namun, pada kenyataannya, sistem CADA lebih disukai daripada sistem CADB karena 2 alasan, yaitu yang pertama, sistem CADA memberikan pengembalian dolar yang lebih besar selama tahun ke tahun. Setelah periode pengembalian, 150 dolar dibandingkan dengan 75 dolar. Dua sistem CADA mengembalikan 90 dolar pada tahun pertama, sedangkan sistem CADB hanya 40 dolar saja. Selisih sebesar 50 dolar yang dihasilkan sistem CADA selama tahun pertama bisa saja digunakan untuk tujuan produktif, misalnya sebagai investasi dalam proyek lain. Kesimpulannya, periode pengembalian memberi manajer informasi yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membantu pengendalian risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas dan masa depan. Yang kedua, membantu minimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, membantu pengendalian risiko keuangan. Yang keempat, membantu pengendalian pengaruh investasi terhadap arus kinerja. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto. Kedua yang digunakan secara umum. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat pengembalian akuntansi dihitung dengan penggunaan rumus berikut, yaitu tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. JKI adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi investasi konsumsi secara merata, investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan 1 tambah S bagi 2. Untuk mengilustrasikan perhitungan tingkat pengembalian akuntansi, asumsikan definisi 6 dari Honley Michael melakukan investasi suatu alat khusus dengan biaya awal sebesar 100 dolar.
Umur investasi adalah 5 tahun dengan arus kas $30, $30, $40, $30, $50. Anggaplah aktivitas tersebut tidak memiliki nilai sisa. Setelah 5 tahun, dan semua pendapatan yang diperoleh dalam suatu tahun tertagih pada tahun berikut. Total $36, atau 180 dibagi 5 tahun. Penyusut rata-rata adalah $20 dibagi Penyusutan rata-rata adalah $20 atau 100 dibagi 5 tahun. Laba bersih rata-rata adalah selisih antara kedua angka tersebut, $16 atau 36 dibagi $20. Dengan menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, diperoleh tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16%, atau 16 dibagi $100. Jika investasi rata-rata yang digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi dapat menjadi 32%, atau $16 dibagi $50. Termasuk yang ketiga yaitu model diskonto. Metode nilai sekarang bersih, NPV. Secara eksplisit, model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan arus kas keluar. Dua metode diskonto akan dipertimbangkan nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Definisi nilai sekarang bersih, NPV. Nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Di mana L sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek atau biasanya pembiayaan awal. CF sama dengan arus kas masuk yang diterima dalam proyek T, dengan T sama dengan I.N. N sama dengan umur manfaat proyek, I sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, T sama dengan periode waktu, T sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. Nilai sekarang bersih atau NPV mengukur profitabilitas suatu investasi. Jika suatu proyek memiliki NPV positif, berarti ada peningkatan kekayaan. Bagi perusahaan, hal ini berarti besarnya nilai positif NPV mengukur peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Dalam menggunakan metode NPV, tingkat pengembalian yang diminta harus ditentukan. Tingkat pengembalian yang diminta, required rate of return, adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Hal itu juga disebut tingkat diskonto, tingkat rintangan atau tingkat batas, dan biaya modal. Nilai NPV yang positif menandakan 1. Investasi awal telah tertutup. 2. Tingkat pengembalian yang diminta telah dipenuhi dan pengembalian yang melebihi dari 1 dan 2 telah diterima. Jadi, jika NPV lebih besar dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan sehingga dapat diterima. Jika NPV sama dengan 0, pengambil keputusan dapat menerima atau menolak investasi itu, karena investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang tepat sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Akhirnya, jika NPV kurang dari 0, maka investasi sebanyak 4 tingkat pengembalian internal. Model diskonto lainnya adalah metode tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dan biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan IRR proyek. Sisi kanan persamaan 13.2 merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan, dan sisi kirinya merupakan investasi 1 CF dan 1 diketahui. Jadi IRR atau suku bunga 1 dalam persamaan dapat diketahui dengan menggunakan cara coba-coba. Setelah IRR suatu proyek dihitung, IRR tersebut dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta perusahaan. Jika IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek tersebut dapat diterima. Jika IRR sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, proyek dapat diterima atau ditolak. Jika IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek
ditolak. 5. Pasca audit proyek modal. Unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini tersebut di pasca audit. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional. Aktual dengan biaya operasional yang diestimasi pasca audit, mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Jika proyek berjalan dengan baik, maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Manfaat kedua dari pasca audit adalah dampak terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan sebagai tambahan. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal, yaitu PPN mengasumsi setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta, sedangkan metode IRR mengasumsi setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung menginvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta adalah lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya ketika membandingkan proyek saling eksklusif. Kedua, metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur jumlah yang disebabkan oleh nilai perusahaan. Kemudian yang ketujuh, perhitungan dan penyesuaian arus kas dan dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas. Yang pertama yaitu peramalan pendapatan, beban dan pengeluaran modal. Dan yang kedua yaitu penyesuaian arus kas, kotor dan inflasi dan pajak. Dari kedua langkah tersebut, langkah pertama lebih menentang peramalan arus kas, merupakan hal teknik dengan berbagai prasyarat dan metodologi yang dipelajari secara khusus dalam meneliti pemasaran ilmu manajemen dan statistik. Setelah arus kas kotor diestimasi, hal itu harus disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Akhirnya aplikasi hukum pajak dapat digunakan untuk menghitung arus kas setelah pajak. Pada tingkat studi ini diasumsikan peramalan kas kotor telah tersedia dan fokusnya diarahkan pada pelayanan arus kas yang diramalkan untuk memperbaiki arus akurasi serta penggunaannya dalam analisis pengeluaran modal. Penyesuaian peramalan untuk inflasi di Amerika Serikat, inflasi realistik rendah dan keperluan untuk menyesuaikan arus kas mungkin bukan merupakan hal yang kriteria. Meskipun demikian, sekitar 47 perusahaan Fortune 100 menggunakan arus kas disesuaikan dengan inflasi. Inflasi biasanya sangat tinggi di beberapa negara tertentu, tetapi bagi yang perusahaan yang berproses dalam lingkungan internasional, pengaruhnya terhadap keputusan investasi baru biasanya sangat dramatis dalam suatu lingkungan. Inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan biaya modal terdiri atas dua bagian, yaitu satu, tingkat real, dua, unsur inflasi. Konversi arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori: arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktivitas, dan arus kas masuk dihasilkan secara umum. Proyek arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan untuk pengaruh pajak di sebuah arus kas keluar. Di arus kas masuk, arus kas mencakup provinsi untuk mendapatkan beberapa operasi penyesuaian dan inflasi pajak yang relevan. Hal tersebut merupakan input bagi keputusan investasi modal. Arus kas setelah pajak tahun 0, arus kas keluar berisi pada tahun 0. Biaya tunai awal adalah
selisih antara biaya awal proyek dan setiap arus kas masuk yang secara langsung terhubung dengan biaya kotor proyek terdiri atas beberapa hal seperti biaya peralatan termasuk transportasi dan instalasi, pajak atas keuangan penjualan aktivitas dan kenaikan modal kerja arus kas masuk yang muncul pada waktu ekuitas termasuk penghematan pajak di penjualan aktivitas. Contoh definisi kriteria cara monitoring menggunakan dua jenis mesin yang dikendalikan secara menulis CNC 11 dan CNC 12 untuk memproduksi salah satu produk pemantauan dekat jantung. Saat ini teknologi baru telah membuat salah satu mesin CNC tunggal yang dapat menggantikannya pihak manajemen. Pendekatan laporan laba rugi untuk menentukan arus kas operasional dapat dipecah kembali untuk menilai pengaruh arus kas setelah pajak dari setiap kategori individu terhadap laporan laba rugi. Pendekatan dekomposisi menghitung arus kas operasional dengan menghitung arus kas setelah pajak untuk setiap pos dalam laporan laba rugi. CF sama dengan 1 kurang tarif pajak kali pendapatan kurang 1 kurang tarif pajak kali beban kas ditambah tarif pajak kali beban non-kas. Bagian yang pertama, 1 kurang tarif pajak kali pendapatan menggambarkan arus kas masuk setelah pajak dari pendapatan kas. Pada contoh ini, pendapatan kas diperkirakan sebesar 600.000 US dollar. Jadi perusahaan dapat berharap menyimpan 360.000 US dollar dari pendapatan yang diterima. 1 kurang tarif pajak kali pendapatan sama dengan 0,60 dikali 600.000 US dollar sama dengan 360.000 US dollar. Pendapatan setelah pajak merupakan jumlah aktual kas setelah pajak yang tersedia dari aktivitas penjualan perusahaan. Bagian yang kedua, 1 kurang tarif pajak kali beban kas adalah arus kas keluar setelah pajak dari beban operasional kas. Karena beban kas dapat dikurangi dari pendapatan untuk menentukan laba kena pajak, pengaruhnya adalah melindungi pendapatan dari pajak. Hasil dari perhitungan ini adalah menghemat pajak dan mengurangi arus kas keluar aktual yang berkaitan dengan pengeluaran. Pada contoh ini, perusahaan memiliki beban operasional kas sebesar 250.000 US dollar. Arus kas keluar aktual bukan 250 US dollar, melainkan 150.000 US dollar kali 0,60 dikali 250 US dollar. Pengeluaran kas untuk beban operasional berkurang sebesar 100.000 US dollar karena penghematan pajak. Untuk lebih jelasnya, asumsikan beban operasional merupakan satu-satunya beban dan perusahaan memiliki pendapatan sebesar 600.000 US dollar. Jika beban operasional dikurangi tujuan pajak, maka pajak yang terhitung sebesar 240.000 US dollar kali 0,40 dikali 600.000 US dollar. Jika beban operasional dapat dikurangi untuk tujuan pajak, maka laba kena pajak sebesar 350.000 US dollar dikali 600.000 US dollar dikurang dengan 250.000 US dollar. Pajak yang terutang adalah 140.000 dikali 0,40 dikali 350 US dollar. Karena pengurangan beban operasional menghemat pajak sebesar 100.000 US dollar, pengeluaran aktual untuk pembiayaan berkurang sebesar 100.000 US dollar. Bagian yang ketiga, tarif pajak kali beban non-kas merupakan arus masuk kas dari penghematan pajak yang dihasilkan oleh beban non-kas. Beban non-kas seperti penyusutan juga melindungi pendapatan dari perpajakan. Penyusutan melindungi pendapatan kena pajak sebesar 200.000 US dollar sehingga menghemat pajak jadi 80.000 US dollar kali 0,40 dikali 200.000 US dollar. Berikut hasil penyuluhan dari ketiga bagian tersebut. Pendapatan setelah pajak sebesar 360.000 US dollar dikurang dengan beban kas setelah pajak sebesar 150.000 US dollar ditambah dengan penghematan pajak atas penyusutan sebesar 80.000 US dollar dapat hasil arus kas operasionalnya sebesar 260.000 US dollar. Pendekatan dekomposisi memberikan hasil yang sama dengan pendekatan laba. Untuk lebih jelasnya, ketiga bentuk dekomposisi tersebut diikhtisarkan pada tampilan 13-6. Pelaporan kas setelah pajak sama dengan 1 kurang tarif pajak kali pendapatan kas. Beban kas setelah pajak sama dengan 1 kurang tarif pajak kali beban kas. Penghematan pajak, beban non-kas sama dengan tarif pajak kali beban non-kas. 8. Investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Banyak manfaat yang dapat direalisasikan dengan merancang ulang dan menyederhanakan proses manufaktur saat ini. Suatu contoh yang sering diberikan untuk mendukung penelitian ini adalah otomatisasi penanganan. Investasi operasi manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Bagi para
peralatan standar, biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya. Pada manufaktur interotomatisasi, biaya langsung mencerminkan sedikit 50 atau 60% dari total investasi, perangkat lunak, teknik, pelatihan, dan implementasi merupakan presentasi yang signifikan dari total biaya. Bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Dalam keputusan otomatisasi, manfaat tak berwujud dan tak langsung cukup berpengaruh dan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup proyek. Suatu contoh dapat digunakan untuk mengilustrasikan pentingnya mempertimbangkan manfaat tak berwujud dan tak langsung. Misalkan, sebuah perusahaan yang sedang mengevaluasi investasi potensial dalam sistem manufaktur fleksibel atau flexible manufacturing system. Pilihan yang dihadapi perusahaan adalah melanjutkan produksi dengan peralatan yang tradisional yang diharapkan masih bertahan selama 10 tahun atau beralih ke sistem yang baru yang juga diharapkan memiliki umur manfaat selama 10 tahun. Tingkat diskonto perusahaan adalah 12%. Data yang berkaitan dengan investasi disajikan pada tampilan 13.10. Dengan menggunakan data tersebut, nilai sekarang bersih dari sistem yang diajukan dapat dihitung, di mana nilai sekarang $4 juta dikali dengan 5,65 sama dengan $22.600. Investasi 18 juta, nilai sekarang bersih yaitu $4.600.000. Nilai sekarang bersih adalah positif dan besar sehingga menandakan diterimanya FMS secara jelas. Akan tetapi, hasil tersebut sangat bergantung pada pengakuan eksplisit dari manfaat tak berwujud dan manfaat tak langsung. Jika manfaat tersebut dihilangkan, maka total penghematan langsung adalah $2,2 juta dan NPV menjadi negatif. Nilai sekarang $2.200.000 dikali 5,65 sama dengan $12.430.000. Investasi 18 juta, nilai sekarang bersih yaitu $5.570.000. Kenaikan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas membuat pengidentifikasian manfaat tak langsung mudah dilakukan dengan menggunakan penggerak biaya. Setelah manfaat tak langsung diidentifikasi, dapat dimasukkan dalam analisis jika pengaruhnya cukup besar. Tampilan 13.10 mengungkapkan pentingnya manfaat tak berwujud. Salah satu manfaat tak berwujud yang terpenting adalah mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Nilai sisa atau nilai akhir sering diabaikan dalam keputusan investasi. Alasan yang biasa dikemukakan adalah karena sulitnya mengestimasi nilai sisa. Karena ketidakpastian ini, dampak nilai sisa sering diabaikan. Pendekatan terbaik berkaitan dengan ketidakpastian ini adalah menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas atau sensitivity analysis mengubah asumsi yang mengandalkan analisis investasi modal dan menilai pengaruhnya terhadap pola arus kas. Untuk mengilustrasikan pengaruh potensial dari nilai akhir, asumsikan arus kas operasional tahunan setelah pajak dari proyek yang ditujukan pada tampilan 13.10 adalah 3,1 juta, bukan $4 juta. Nilai sekarang bersih tanpa nilai sisa adalah sebagai berikut. Nilai sekarang $3.100.000 dikali 5,65 hasilnya $17.515.000. Investasi 18 juta, jadi nilai sekarang bersih yaitu $485.000. Tanpa nilai akhir, proyek akan ditolak. Namun, nilai sekarang bersih dengan nilai sisa sebesar $2 juta merupakan hasil yang positif. Hal itu berarti investasi perlu dilakukan. Namun, bagaimana jika nilai sisa lebih kecil dari yang diharapkan? Misalkan, secara teori, jika arus kas masa depan diketahui dengan pasti, maka tingkat diskonto yang tepat merupakan modal perusahaan. Untuk mengilustrasikan pengaruh tingkat diskonto yang berlebihan, sekali lagi lihat proyek pada tampilan 13.10. Asumsikan tingkat diskonto yang tepat adalah 12%, tetapi yang diberlakukan perusahaan adalah 18%. Nilai sekarang bersih dengan menggunakan tingkat diskonto 18% dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang $4 juta dikali 4,494, hasilnya $17.976.000. Investasi 18 juta. Nilai sekarang bersih yaitu $24.000. Ini adalah tingkat diskonto untuk 18% dan 10 tahun. Tampilan 13B/2. Nilai masa depan misalkan suatu bank mencantumkan suku bunga tahunan sebesar 4%. Jika seorang nasabah menginvestasikan uang sebesar $100 setelah 1 tahun, ia akan menerima jumlah asal sejumlah 100 ditambahkan bunga $4. Hasil ini dapat dinyatakan dengan persamaan di mana F adalah jumlah masa depan, P adalah pengeluaran awal, dan I adalah suku bunga, di mana F sama dengan P 1 tambah I. Nilai sekarang pada contoh ini nilai masa depan tahun dan suku bunga telah diketahui. Kita ingin mengetahui pengeluaran saat ini yang akan dihasilkan jumlah di masa depan. Pada persamaan 13A, titik 2,
Variabel yang menyatakan pengeluaran saat ini atau nilai sekarang dari F adalah P. Jadi, untuk menghitung nilai sekarang dari pengeluaran masa depan yang perlu kita lakukan adalah mencari P dari persamaan 13A.2. P sama dengan F dikali 1 ditambah I dengan menggunakan persamaan 13.3. Nilai sekarang dari $363 dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 363 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 363 dibagi 1,21, hasilnya 3. Nilai sekarang yang sebesar $300 sama dengan jumlah masa depan sebesar $363. Dengan kata lain, memiliki $300 saat ini adalah sama dengan memiliki $363 pada 2 tahun dari sekarang. Jadi, jika perusahaan mensyaratkan tingkat pengembalian 10%, maka perusahaan hanya ingin membayar $300 hari ini atas setiap investasi yang menghasilkan $363 2 tahun dari sekarang. Yang berikutnya, nilai sekarang dari serangkaian arus kas tidak tetap. Tampilan 13.1 yang telah dijelaskan oleh teman saya dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas masa depan atau serangkaian arus kas masa depan. Serangkaian arus kas masa depan disebut anuitas atau annuity. Nilai sekarang atau anuitas diperoleh dengan menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas masa depan, kemudian menjumlahkan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, suatu investasi diharapkan menghasilkan arus kas tahunan sebagai berikut: $110, $121, dan $133,10. Dengan asumsi tingkat diskonto sebesar 10%, nilai sekarang dari serangkaian arus kas tersebut dihitung pada tampilan 13.1. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang di bawah ini. Pada tahun pertama, arus kas yaitu sebesar $110, faktor diskontonya yaitu 0,919, nilai sekarang yaitu $100. Pada tahun kedua, arus kasnya sebesar $121, faktor diskonto 0,826, nilai sekarang yaitu $100. Dan pada tahun ketiga, arus kasnya yaitu $133,10, faktor diskontonya yaitu 0,751 dan nilai sekarang yaitu $100. Yang berikutnya yaitu nilai sekarang dari serangkaian arus kas yang seragam. Jika serangkaian arus kas tetap, maka perhitungan nilai sekarang atau anuitas dapat disederhanakan. Sebagai contoh, asumsikan suatu investasi diharapkan memberikan pengembalian sebesar $100 per tahun selama 3 tahun. Dengan menggunakan tampilan 13B.1 dan asumsi tingkat diskonto sebesar 10%, nilai sekarang atau anuitas terlihat pada tampilan 13A.2 yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Seperti halnya serangkaian arus kas tidak tetap, nilai sekarang pada tampilan 13A.2 diperoleh dengan menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas secara terpisah, kemudian menjumlahkannya. Namun, dalam kasus anuitas yang menggambarkan arus kas yang seragam, perhitungan dapat dikurangi dari 3 menjadi 1, seperti yang diuraikan pada catatan kaki tampilan tersebut. Jumlah setiap faktor diskonto dapat dianggap sebagai faktor diskonto untuk anuitas dari arus kas yang seragam. Tabel faktor diskonto yang dapat digunakan untuk anuitas arus kas yang seragam disajikan pada tampilan 13B.2. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tahun pertama arus kasnya sebesar $100, faktor diskontonya yaitu 0,909, sedangkan nilai sekarang yaitu $70,90. Pada tahun kedua, arus kasnya sebesar $100, faktor diskontonya yaitu 0,826, nilai sekarangnya yaitu $82,60. Sedangkan pada tahun yang ketiga, arus kasnya yaitu $100, faktor diskonto yaitu 0,751, dan nilai sekarang yaitu sebesar $75,10. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, yaitu pada tahun yang pertama arus kas sebesar $100, faktor diskonto 0,909, nilai sekarang yaitu $90,90. Pada tahun yang kedua arus kas $100, faktor diskonto 0,826, nilai sekarang yaitu $82,60. Tahun ketiga arus kasnya yaitu $100, faktor diskonto 0,751, nilai sekarang yaitu $75,10. Di sini pada faktor diskonto hasilnya yaitu 2,486 ini didapat dari 0,909 ditambahkan dengan 0,826 dan kemudian ditambahkan dengan 0,751 sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 2,486.
untuk nilai sekarang hasilnya yaitu $248,60 dapat dari $90,90 ditambah dengan $82,60 dan kemudian ditambahkan dengan $75,10 sehingga bisa menghasilkan nilai sejumlah $248,60. Arus kas tahunan sebesar $100 dapat dikalikan dengan jumlah faktor diskonto sebesar 2,426 untuk mendapatkan nilai sekarang dari serangkaian yang seragam yaitu 248,60.